Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Rindang, selaku dosen pengampu mata kuliah MKMKK kelas K2 dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan laporan akhir sesi UTS mengenai pembahasan literasi dan inklusi finansial, kapasitas usaha, personal finance, model bisnis UMKM pada UMKM sasaran kami. Selanjutnya, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Olga Agusta Erdani, ada Devina Karisa, Denisana Syafini Putri, dan juga Boya Dwi Lingga Ramdaniar. Agenda yang akan kami bawakan yang pertama mengenai latar belakang, lalu penjelasan mengenai 4 UMKM-nya, dan juga kesimpulan. Latar belakangnya, pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64 juta dan memiliki proporsi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Melalui perencanaan keuangan, pemilik UMKM dapat meningkatkan skala usahanya dan menjadi upaya dalam mencapai UMKM naik kelas di Indonesia. Perencanaan keuangan usaha perlu dilakukan sejak dini agar dapat menyejahterakan UMKM tersebut. Sektor UMKM yang akan dijadikan sasaran adalah sektor olahan pangan, lebih spesifiknya makanan ringan. Sektor ini dirasa oleh kami memiliki banyak faktor dan aspek yang dapat dirubah menjadi lebih berkembang sehingga menjadikan UMKM naik kelas. Untuk menunjang perencanaan keuangan, diperlukan literasi keuangan, pemahaman inklusi keuangan, pemetaan kapasitas usaha, penilaian personal finance, dan penentuan model bisnis UMKM yang baik. Pengelolaan keuangan pribadi juga diperlukan dalam memajukan usaha UMKM yang dimiliki agar memiliki batasan dalam keuangan pribadi dan usaha. Tujuan utama mengelola pribadi dan usaha tujuannya untuk memaksimalkan pemasukan dalam tabungan demi mencapai tujuan. Berikut rumusan masalahnya. Bagaimana pemetaan mengenai literasi keuangan 4 UKM tersebut, dan mengenai inklusi keuangan, kapasitas usaha, penilaian kapasitas usaha, penilaian personal finance, dan model bisnis untuk 4 UMKM sasaran. Untuk tujuannya sendiri untuk menjawab semua rumusan masalah tersebut. Lanjut kepada UMKM Hakan ID. Usaha ini merupakan usaha yang didirikan oleh Ibu Dewi Utari karena melihat tren makanan Korea dan Jepang yang sedang ramai dicari oleh konsumen. UMKM ini terletak di Jalan Panduraya nomor 21, Tegal Gundil, Bogor Utara. Produk utama dari Hakan ID adalah takoyaki. Untuk bahan bakunya, Hakan ID mendapatkan dari pedagang lokal. Berikut profil respondennya. Nama pemilik UMKM yaitu Dewi Utari yang beralamat di Perumnas Bantar Kemang, dan bekerja sebagai wirausahaan. Dan berikut literasi keuangannya, pengetahuan keuangan menjawab sebesar 88% benar. Dan untuk inklusi keuangannya memiliki 16,1. Dan untuk finansial teknologinya 37,5%. Lanjut untuk legalitasnya, belum ada karena pemilik belum sempat untuk mengurus semua persyaratan untuk legalitas usaha. Untuk SDM-nya sendiri memiliki 3 tenaga kerja, dan produksinya kapasitasnya per hari sekitar 200 pieces. Dan untuk pemasarannya, UMKM memakai media sosial seperti Instagram, GoFood, dan GrabFood. Untuk keuangannya memiliki omset setiap bulan sebesar 3 juta sampai 10 juta, dan modal saat ini sekitar 1,5 sampai dengan 5 juta setiap bulannya. Dan untuk aspek-aspeknya, untuk tenaga kerja tambahan digunakan dari orang terdekat. Untuk dimensi skala literasi keuangan dan kesejahteraan finansial, dan untuk finansial di masa depan bisa dilihat dalam layar ini. Berikut dokumentasi saat turun lapang. Selanjutnya mengenai usaha UMKM My Tempe. Usaha ini bernama My Tempe yang didirikan pada tahun 2019 oleh Ibu Hilmi. Awalnya pemilik usaha ini memiliki bisnis catering, kemudian ia berkeinginan untuk memiliki satu produk spesifik yang diproduksi sendiri sehingga terbentuklah
usaha ini. Dengan produk utamanya adalah keripik tempe dan coklat tempe. Kemudian profil respondennya merupakan Ibu Hilmi dengan alamat di Ciherang dan pekerjaan utamanya adalah sebagai guru PAUD. Untuk literasi keuangannya, pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan itu sudah cukup baik, akan tetapi untuk sikap finansialnya masih kurang baik karena responden tidak selalu membuat perencanaan jangka panjang. Inklusi keuangannya, kepemilikan produk telah dimiliki sebesar 11,1%, tetapi pengetahuan tentang produk keuangannya sudah sangat baik. Kemudian yang terakhir ada finansial teknologi. Ibu Hilmi ini telah memahami apa itu finansial teknologi dan telah memiliki 33% produk keuangan berbasis teknologi. Selanjutnya untuk legalitasnya, usaha ini masih dalam proses pembuatan NIB karena pemiliknya baru merasa membutuhkan berbagai bentuk legalitas ini. Kemudian untuk SDM sendiri, dia memiliki 1-2 tenaga kerja yang dimana keduanya merupakan anggota keluarga dan sifatnya hanya bekerja paruh waktu sesuai dengan kebutuhan saat masa produksi. Untuk produksinya, kapasitasnya itu sebanyak 120 sampai dengan 150 pieces per minggu dengan bahan baku coklat itu sebanyak 5 sampai 6 kilo dan selalu menerapkan K3 untuk menjaga kualitas makanan. Tempe juga telah memiliki SOP tertulis walaupun masih belum terperinci. Kemudian untuk pemasarannya, media yang digunakan untuk promosi adalah melalui media sosial Instagram dan telah tersedia di marketplace seperti Shopee walaupun masih dalam sistem pre-order. Kemudian untuk keuangannya, omset yang dihasilkan pada setiap bulannya adalah 2 juta sampai dengan 3 juta, dengan modal yang saat ini adalah sekitar 700 sampai 800 ribu setiap bulannya. Kemudian aspek-aspeknya untuk tenaga kerja tambahannya itu yang digunakan masih dari lingkungan keluarga. Kemudian UMKM ini juga memiliki perencanaan dari segi mental majunya. UMKM ini memiliki perencanaan untuk memajukan usaha dalam jangka waktu pendek. Ibu Hilmi sebagai selaku pemilik usaha ini ingin memperbesar volume produksi dengan menambah tenaga kerja, tetapi dengan catatan adanya peningkatan permintaan yang signifikan. Selanjutnya, untuk dimensi skala literasi keuangan, pemilik sudah cukup memahami dalam literasi keuangan dasar, tetapi beberapa jawabannya pada kuesioner lanjutannya itu menunjukkan pemilik itu sudah memiliki perencanaan keuangan yang cukup baik. Kemudian untuk dimensi skala kesejahteraan finansial pada pemilik usaha ini tidak selalu sama setiap waktu, masih sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Kemudian untuk keamanan finansial masa depannya, ini masih belum bisa dikatakan cukup aman untuk perencanaan masa depannya karena dia masih memiliki mindset menghabiskan duit yang saat ini dan jarang menabung. Berikut dokumentasi saat terdakwa. Selanjutnya yaitu UMKM Pisang Keju Sukabumi. UMKM ini berlokasi di Jalan Yasmin Raya nomor 9 dan UMKM ini mengolah pisang menjadi sebuah hidangan yang memiliki cita rasa yaitu pisang keju. UMKM ini berdiri pada tanggal 11 September tahun 2020 dan usaha ini merupakan usaha pokok dikarenakan pemilik saat ini berfokus pada perdagangan ini. Pemilik UMKM juga sudah mengikuti beberapa pembinaan yaitu dari organisasi foodies. Berikut merupakan profil responden. Lalu untuk literasi keuangannya, pengetahuan keuangan dari pemilik UMKM tersebut adalah 85% benar dan juga inklusi keuangannya kepemilikan produk keuangan tertera sebesar 45,16%. Lalu untuk finansial teknologinya, responden memahami apa itu finansial teknologi dan juga 31,3% produk dan layanan keuangan digital sudah dimiliki. Selanjutnya yaitu legalitas. Untuk legalitas sendiri sudah mengurus SKU perihal surat keterangan usaha, tetapi belum ada bentuk fisiknya saat ini. Lalu untuk SDM-nya terdapat 2 tenaga kerja yang dapat menjadi juru masak dan lain-lainnya. Dan untuk produksinya, kapasitas produksi UMKM ini sekitar 30 box sehari atau sekitar 15 kg pisang. Untuk K3-nya, UMKM ini menjaga kualitas makanan. Pemasarannya sendiri, media yang digunakan yaitu media sosial, yaitu Instagram dan WhatsApp, dan juga telah tersedia di mitra ojek online seperti GrabFood dan GoFood. Untuk keuangan UMKM ini, omset yang dihasilkan setiap bulannya cukup besar, yaitu 16 juta hingga 20 juta rupiah. Dan modal yang saat ini digunakan adalah 8 juta setiap bulannya. Aspek-aspek yang ada pada UMKM ini, UMKM ini menggunakan tenaga kerja yang berasal dari penduduk sekitarnya.
Selanjutnya untuk dimensi skala literasi keuangan, pemilik UMKM ini sudah cukup dalam literasi keuangan, tetapi beberapa jawabannya menunjukkan bahwa pemilik belum memiliki perencanaan keuangan yang cukup baik. Untuk dimensi skala kesejahteraan finansial pada pemilik usaha ini tidak selalu sama setiap waktu dan bisa berubah sesuai dengan kondisi. Lalu untuk keamanan finansial masa depan, pemilik UMKM ini bisa dikatakan cukup aman untuk perencanaan masa depannya. Berikut merupakan bukti turun lapang. Baik, selanjutnya adalah UMKM dari Sweetbite.co, di mana merupakan UMKM yang berjualan di cemilan manis yang murah dan juga banyak varian. Nah, lanjut ke untuk profil respondennya, kali ini responden bernama Najma Said Ahmad, di mana Najma Said Ahmad ini merupakan pemilik dari Sweetbite.co, di mana Najma Said Ahmad juga merupakan seorang mahasiswa. Lalu untuk literasi keuangannya, pada literasi keuangan ini menunjukkan bahwa responden cukup tahu tentang pengetahuan dasar keuangan. Lalu untuk inklusi keuangannya, pengetahuannya cukup baik tentang produk keuangan responden juga dapat dilihat dari jawaban tabel pada kuesioner yang kita berikan, di mana terdapat 5 pertanyaan berisi tentang pengertian premi asuransi, polis asuransi, pegadaian ATM, dan tabungan. Kelima jawaban responden benar. Lalu ada financial teknologinya, di mana responden telah memiliki sebesar 33,3% produk yang sudah produk dari financial teknologi. Nah, tetapi dari kepemilikan itu, alasan responden memiliki layanan keuangan berbasis teknologi tersebut karena dapat mempermudah proses transaksi, dan jika ada yang belum dimiliki itu karena kurang informasi tentang layanan tersebut. Oke, lanjut ke legalitasnya, di mana Sweetbite.co belum mempunyai legalitas. Lalu pada SDM-nya, Sweetbite.co memiliki satu tenaga kerja yang merupakan bagian pengiriman antar kota. Lalu untuk produksinya, kapasitas produksinya sekitar 30-40 pieces per open pre-order satu kalinya. Lalu untuk pemasarannya, media yang digunakan untuk promosi ini melalui media sosial Instagram dan juga grup WhatsApp. Untuk keuangannya sendiri, omset yang dihasilkan pada setiap PO adalah sekitar 700.000, lalu modal yang saat ini adalah sekitar 350.000 setiap pre-ordernya. Nah, untuk aspek-aspeknya sendiri, eh, tenaga kerja masih dari orang terdekat, lalu UMKM memiliki perencanaan untuk memajukan usaha dalam jangka waktu pendek, dan UMKM ini juga ingin memperluas pasar dan juga menambah produksi. Mungkin bisa di-next. Oke, untuk dimensi skala literasi keuangannya, pemilik masih kurang dalam literasi keuangan, tetapi di sisi lain, pemilik juga menunjukkan bahwa pemilik ini memiliki perencanaan keuangan yang cukup baik. Lalu pada dimensi skala kesejahteraan finansial, di mana pemilik usaha ini tidak selalu sama setiap waktu, bisa berubah sesuai dengan kondisi. Untuk keamanan finansial pada masa depannya, keamanannya pemilik usaha ini bisa dikatakan cukup aman untuk perencanaan masa depannya. Bisa di-next. Ini merupakan dokumentasi. Oke, untuk model bisnis UMKM yang telah kita rancang, di mana dalam usaha menaikkan kelas UMKM ini, salah satu kendala yang dialami UMKM adalah terkait digitalisasi dan juga literasi keuangan mereka yang masih kurang diperhatikan. Nah, digitalisasi proses bisnis yang dijalankan jika dilihat dari sisi operasional akan membantu meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi biaya. Di sisi pemasaran, transformasi digital juga memberikan peluang bisnis baru yang menarik pelanggan dan juga berkorelasi dengan pemasukan hasil transaksi, serta memberikan inovasi baru dalam hal mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan ini juga dalam upaya menaik kelaskan UMKM sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan. Roadmap dibuat berdasarkan perubahan fundamental yang Selanjutnya, berikut merupakan salah satu contoh roadmap yang kami bikin untuk salah satu UMKM. Di sini ada 5 poin yang menjadi perhatian khusus. Yang pertama adalah realitas dari UMKM-nya itu sendiri. Yang pertama, kita melakukan identifikasi model bisnis yang ada. Itu menentukan model bisnis yang diinginkan itu adalah inovasi
model inovasi bisnis yang dimana dapat diketahui bahwa masih kurangnya penggunaan digital marketing dan kualitas SDM-nya. Kemudian mereka belum memiliki pencatatan keuangan yang rinci sesuai dengan PSAK. Data berikut didapat dari hasil pengumpulan data review dari pelanggan dan pelaku usaha sendiri. Kemudian yang tahap keduanya adalah ada ambisi dari UMKM itu sendiri atau goals-goals yang ingin dilakukan, yaitu pencatatan keuangan yang sesuai, terus kemudian ada penjualan meningkat. Kemudian yang ketiga ada potensi dari UMKM itu sendiri yang dilakukan dengan alternatif desain model bisnis digital masa depan dan yang melek dengan melek keuangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah pelatihan berjangka waktu menengah sampai dengan panjang terkait digitalisasi dan literasi keuangan. Kemudian ada pencatatan keuangan dan aplikasi digital. Kemudian produk yang telah unik ini dapat dipasarkan dengan tools digital marketing. Kemudian yang keempat ada UMKM Plan dan Fit. Kemudian di sini ada alternatif evaluasi alternatif model bisnis yang akan dievaluasi apakah sesuai dengan permintaan pelanggan, apakah sesuai antara permintaan pelanggan dengan tujuan UMKM itu sendiri. Yang terakhir ada implementasi yang dilakukan oleh UMKM, yaitu finishing dan penerapan upaya dan model bisnis itu sendiri. Kemudian yang bisa dinilai dari pengalaman pelanggan digital itu bagaimana bisa direview kembali oleh pelanggan apakah upaya-upaya yang dilakukan telah menaik kelaskan UMKM tersebut, kemudian jangkauan digital dan integrasi mitra serta pengelolaan keuangannya juga apakah sudah meningkat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.